Yulia masih nggak percaya dia itu jadi TKW di Taiwan. Dia nggak pernah bercita-cita jadi TKW. Jangankan bercita-cita, membayangkan saja enggak. Karena dari berita-berita yang beredar itu ngeri gitu. Apalagi sampai menjadi TKW, dia nggak bisa ngebayangin nanti di sana bagaimana, ada teman apa enggak gitu. Dan dia nggak pernah bercita-cita jadi itu. Tapi takdir berkata lain. Akhirnya dia jadi TKW. Sebenarnya Yulia juga jadi TKW karena lari dari kenyataan, menghindari masalah. Ceritanya berawal dari 6 tahun yang lalu. Karena ini adalah kontrak kedua dari Yulia. Dulu Yulia ini termasuk gadis Badung. Dia suka mabok. Tapi dia mabok juga karena ingin melupakan masalah. Karena gak tahu ibunya tuh selalu uring-uringan di rumah. Apapun yang dilakukan selalu salah. Jadinya dia lebih suka hidup di luar bersama teman-temannya. Dan ya gitu, salah pergaulan. Waktu itu pengumuman kelulusan. Dan setelah semua dinyatakan lulus, akhirnya mereka coret-coretan, konvoy. Dan setelah itu mereka makan di sebuah tempat pemancingan. Belum puas di tempat pemancingan itu, akhirnya Yulia dan teman-temannya, cuma beberapa orang sih, 5 orang, itu melanjutkan pesta di suatu tempat. Mereka mabok sampai teler. Nah, karena nggak bisa pulang sendiri, akhirnya Indri, teman Yulia ini, telepon cowoknya Indri untuk jemput. Tapi karena si cowoknya Indri ini bengkelnya lagi rame, maka dia nyuruh temennya namanya Ahmad untuk menjemput Indri. Dan Yulia ini kenal juga dengan Ahmad. Dan akhirnya si Ahmad menjemput Yulia. Nah, akhirnya Indri sama Yulia dibonceng tuh bertiga sama Ahmad. Sebenarnya kan rumahnya kan deket Yulia dari tempat itu, tapi Ahmad lebih dulu mengantarkan Indri, jadinya muter gitu. Dan setelah itu ternyata Ahmad tidak membawa Indri pulang ke rumah, tapi dibawa ke suatu tempat. Setelah itu baru Ahmad balik lagi ke bengkel mengembalikan sepeda si Agus. Jam 5 setelah pulang kerja, Ahmad pulang. Setelah bersih-bersih, ganti baju, dia ke tempat Yulia itu. Tengah malam, di saat Yulia sadar, dia merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, bajunya juga acak-acakan, dan dia merasakan nyeri di pangkal pahanya. Belum genap dia itu sadar 100%, dia melihat Ahmad duduk nyandar di tembok sambil ngerokok. Dan dia bilang, udah sadar. Dia heran dong, terus tanya, apa yang kamu lakukan sama aku? Intinya gitulah, pokoknya bertanya-tanya dan marah dia sama Ahmad. Tapi Ahmad ini berjanji, saya akan tanggung jawab, akan tanggung jawab. Di situ Yulia semakin histeris. Istilahnya, kenapa kamu lakukan ini? Bukannya kamu ini temennya cowokku, kenapa kamu tega? Dan Ahmad menjawab bahwa Ahmad ini mencintai Yulia sudah lama, tapi dia nggak berani ngomong. Karena Yulia terus histeris, akhirnya Ahmad ini mendekati Yulia, membekap mulutnya, dan nggak tahu setan mana, ternyata Ahmad ini malah menggauli Yulia lagi di saat keadaan Yulia itu udah sadar. Yulia nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Semalaman dia nangis sampai pagi harinya. Yulia diantar pulang sama Ahmad. Ahmad ya terserah sama Yulia, kalau dia mau nuntut tanggung jawab, dia oke, dia mau cerita ke siapa juga boleh, tapi inget, jaga nama baik kamu. Kalau kamu pengen aku tanggung jawab, kita nikah. Kamu gak usah cerita ke orang-orang bahwa apa yang sudah kita lakukan. Toh semua orang tahu bahwa kamu itu juga gadis yang sukanya mabok-mabok. Mereka juga gak akan 100% percaya sama omongan kamu. Pas nyampe rumah, ternyata di rumah nggak ada orang. Yulia langsung ke kamar. Dia nangis jadi-jadinya. Emang dia badung, tapi dia nggak pernah melakukan hal itu. Dia nggak tahu harus ke siapa dia cerita.
ke Agus nggak mungkin, ke orang tuanya juga nanti dia malah diamuk sama mereka. Dia bener-bener bingung, bener-bener stres. Yulia hanya sering mengurung diri di kamar. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah mati. Tapi dia nggak mau mati, dia masih takut. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi, tapi dia nggak tahu mau pergi kemana. Dia nggak mau ketemu Ahmad, nggak mau ketemu Agus. Dia pokoknya nggak mau ketemu siapa-siapa deh. Nah, pas waktu dia nyapu di depan rumah, si ibu tetangganya ini kan emang ada anaknya yang jadi TKW di Taiwan. Dia bilang katanya ada kiriman barang dari Taiwan. Terus ibunya itu bilang kalau alhamdulillah gajinya segini gitu. Dan akhirnya Yulia jadi mikir, kenapa aku nggak jadi TKW aja ya? Sekalian kabur, sekalian dapat duit. Tapi gimana? Di sana aku sama siapa? Ada orang apa enggak? Nanti majikannya gimana? Kalau aku malah diperkosa sama majikan gimana? Tapi karena dalam pikirannya itu udah pokoknya aku harus pergi dari rumah ini. Akhirnya dia nekat. Dia minta nomor telepon dari anak tetangganya itu. Dikasihlah. Dari situ dia bertanya-tanya di Taiwan itu bagaimana gitu. Dan akhirnya dia meminta sponsor yang membantu dia untuk masuk ke PJTKI dulu. Setelah itu, setelah dipikir matang-matang, Yulia pun akhirnya telepon ke PJTKI itu. Nah, di situ senangnya lagi ternyata di sponsor itu dia cuma bayar 1 juta waktu itu. Bayar 1 juta dan selebihnya malah dia itu katanya dapat pesangon gitu. Nah, setelah semua data-data dipenuhi, akhirnya Yulia masuk PT. Dan di PT ternyata dia bertemu banyak orang dengan masa lalu yang macam-macam lah. Akhirnya dia memberi semangat buat diri sendiri. Aku bisa, ternyata masalah aku tuh nggak seberat mereka gitu. Ternyata masalah itu ada yang lebih berat daripada aku. Yulia di penampungan cukup lama, yaitu sekitar 5 bulan. Tapi dia mikirnya juga sambil belajar bahasa gitu. Pada waktunya akhirnya Yulia terbang ke Taiwan. Di sini sebenarnya dia jaga nenek dan neneknya itu masih sehat. Majikannya juga baik. Jadi si Yulia ini malah sering diajarin bagaimana dia ngomong. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, si majikannya ini juga pakai bisa bahasa Inggris gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu si Yulia bisa membelikan sepeda motor buat bapaknya, terus bisa memperbaiki dapur ibunya, terus ya bantu-bantu orang tua lah. Jadi dia merasa biar ibunya itu jangan marah-marah terus gitu, biar ibunya itu jangan ngata-ngatain kalau dia itu anak gak berguna, anak badung, anak segala macam gitu. Dia pengen membuktikan bahwa dia itu bisa jadi anak baik-baik gitu. Setelah kontrak 3 tahun, akhirnya Yulia pun pulang. Di sini pulang, dia menemui temennya yang bernama Indri. Nah, dari si Indri ini Yulia tahu bahwa selama ini Ahmad selalu mencari-cari dia. Dia kayaknya sepertinya nyesel banget gitu, dan dia selalu mencari-cari kemana Yulia. Tapi kan waktu itu Yulia ke Taiwan juga nggak ngasih tahu Indri. Dan akhirnya si Ahmad ini merantau ke Kalimantan. Dia juga pengen merubah nasibnya. Dia pengen punya bengkel sendiri. Setelah di rumah 1 bulan, akhirnya Yulia terbang lagi ke Taiwan karena dia kan cuma cuti. Majikannya tetap masih sama yang itu. Nah, setelah beberapa bulan di Taiwan, ternyata si Indri itu telepon ke Yulia mengatakan bahwa si Ahmad pengen minta nomor telepon kamu. Dia benar-benar memohon banget, dia harus minta maaf gitu. Minta maaf dengan kekhilaafannya dia. Dia melakukan itu juga karena dia itu sangat mencintai Yulia. Dia nggak bermaksud buruk, nggak pengen ngerusak Yulia. Dia pengen memiliki Yulia, tapi mungkin caranya yang salah. Tapi Yulia masih kekeh untuk tidak memberikan nomor teleponnya kepada Ahmad. Dan pada akhirnya sampai kontrak yang kedua, akhirnya Yulia balik lagi ke Indonesia. Saat itu kan dia ngabarin Indri, dan Indri ini ngabarin ke si Ahmad.
Oh ya, si Yulia ini sudah putus ya sama Agus karena Agus sudah menikah. Nah, waktu pulang itu si Ahmad main ke rumah Yulia dan Yulia melihat banyak perubahan pada diri Ahmad. Dia kelihatan lebih dewasa, nggak seperti dulu. Dia sudah punya bengkel meskipun kecil-kecilan. Dan akhirnya di situ Ahmad benar-benar minta maaf kepada Yulia. Ahmad benar-benar pengen bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya dulu. Kalaupun nggak mau ngomong, jangan kabur, aku selalu merasa berdosa, itu kata si Ahmad. Dari situ Yulia jadi mikir, ternyata Ahmad juga sangat mencintai dia gitu. Buktinya selama 6 tahun dia masih terus mencari dia gitu. Dia nggak punya pacar lain, berarti kan dia emang bener-bener apa yang dilakukan itu karena rasa cinta gitu. Dan akhirnya setelah satu bulan di rumah, Yulia pun harus ke Taiwan lagi. Tetapi komunikasi antara Ahmad sama Yulia ini sudah terjalin. Nah, si Ahmad pun ternyata juga sering main ke rumah orang tua si Yulia. Dan akhirnya mereka berencana setelah kontrak yang ketiga ini pulang, mereka mau menikah. Dan Yulia tuh pengen nanti kan ada usaha di rumah gitu. Jadinya dia pengen buka toko onderdil, bengkel di bengkelnya si Ahmad ini. Jadinya nanti ada usaha di rumah gitu. Sebenarnya Yulia masih pengen bikin rumah ya, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Karena Yulia ini kan anak tunggal. Jadinya ya siapa lagi nanti yang akan menempati rumah itu. Rumah itu juga sudah direnovasi sama Yulia gitu. Dan dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, buruk, baik buruk itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi itu pasti ada baik ada buruknya. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Meskipun di awalnya harus menerima kenyataan pahit, tapi akhirnya sekarang Yulia menemukan pasangan hidupnya yang benar-benar mencintai dia, meskipun si Ahmad caranya tuh salah. Itulah cerita ketiga di cerita TKW kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita TKW berikutnya, karena masih banyak banget cerita-cerita dari teman-teman yang akan saya ceritakan kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye-bye.